الله أكبر الله أكبر. Nabi Isa diturunkan dengan kitab Injil untuk agama Nasrani, dan tidak benar Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada Al-Quran untuk orang Islam. Tidak ada dalil yang menguatkan, dan tidak ada pula, dan Allah sendiri yang membantah teori zaman SD ini. Loh, ini SD Pak, ini pelajaran SD. Dulu Nabi Musa diturunkan kepadanya Taurat untuk umat Yahudi. Itu hanya ada di sejarah SD. Yang bikin buku sejarahnya Dr. Abdul Ghafur, bukan orang Islam. Kenapa? Karena nama aslinya Dr. Snowbronya. Tidak benar Nabi Musa diturunkan Taurat dan untuk Yahudi, tidak benar. Apalagi Nabi Isa diturunkan kepadanya Injil untuk Nasrani, tidak benar. Ini hanyalah sebuah kisah rekayasa supaya semua orang berkata Yahudi, Nasrani, Islam adalah agama samawi. Supaya semuanya bilang Yahudi, Nasrani, Islam adalah agama yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar. Kagak benar. Demi Allah enggak benar. Anda sebut demi Allah. Kenapa? Karena baru pakai satu ayat saja, Al-Baqarah atau 40, udah gugur ini teori. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Apa lu mengira, kata Allah, Ibrahim, Ismail, Ishak dan anak cucunya itu orang Yahudi apa orang Nasrani? Apa kalau mengira begitu? Kagak. Bahkan azlam, paling zalim, kata Allah dengan teori itu. Wa man azlam mimman kataba syahadatan indahu minallah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Kalau saya nengok kemarin suaranya bagus. Kalau kemarin di tengah mau dijepit ke garis jenggotnya. Kalau ini bagus. Ini buat peserta deh, buat peserta. Kalau ada yang bertanya, langsung aja tanya, nggak pakai tunggu kelar. Ya, nggak pakai tunggu kelar. Ya, mau nanya? Tadi nggak jadi. Mau nanya? Mau nanya? Nggak jadi. Belum. Lagi ngobrol soalnya. Jadi jemaah sekalian, enakan sini ya. Jadi jemaah sekalian, tidak benar kok. Langsung dibantah oleh Allah. Al-Baqarah 40. Enggak benar teori itu. Teori azlam, teori paling zalim. Kenapa? Karena ini menuduh Allah pernah turunkan Yahudi. Karena ini menuduh Allah pernah turunkan Nasrani. Padahal Yahudi dibuat oleh siapa? Oleh Yahuda alias Yudas, anak ketiga dari istri pertama Yakub. Nasrani dibuat oleh Raja Konstantin 325 Masehi. Oleh siapa? Raja Konstantin bersama siapa? Paulus sama emaknya Ratu Helena yang bikin yang Nasrani. Yahudi dibikin oleh siapa? Oleh mereka. Tahun berapa? 930 sebelum Masehi. Baru ada agama Yahudi. Ente buka ensiklopedia Britania, ensiklopedia Americana, ensiklopedia Katolik, buka semua coba. Tutup Qurannya, tutup hadisnya, tutup Injilnya, tutup Tauratnya, semua bongkar sejarah. Mana nggak bisa bantah sejarah? Dan ternyata sejarah itu klop, cocok sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kalau enggak, sejarahnya kita buang, gitu kan? Ini cuma sekedar berdebat sama orang orientalis yang tidak percaya Al-Quran. Buka sejarah. Nabi Ibrahim lahir pada zaman apa? Sejarah mengatakan Ibrahim lahir pada zaman Mesopotamia. Ternyata klop sama Baqarah. Kenapa? Karena Allah bercerita dalam Al-Quran juga Ibrahim berkata-kata, bercakap-cakap dengan seorang raja yang pada masa itu raja itu adalah bernama Namrud. Cocok gak? Klop gak sejarah Al-Quran? Klop. Dan itu juga disebut Rasulullah
Jadi pada waktu itu, apakah Ibrahim beragama apa? Apa agamanya waktu itu? Yahudi? Tidak, kata Allah. Kenapa jadi mencong? Gak apa-apa? Hah? Belum enggak? Lo kemarin maksudnya nih pada biar kelihatan. Kelihatan? Kelihatan nggak baca? Kelihatan tapi nggak baca. Ya nggak apa-apa. Itu disebut ummi. Disebut ummi. Kelihatan tapi nggak baca. Nabiil ummi. Ya. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, betul nggak? Siapa anak Ismail? Yahudi? Tidak, itu Allah. Nasrani? Tidak, itu Allah. Ishak? Siapa anak Ishak? Yahudi? Tidak, itu Allah. Nasrani? Tidak, itu Allah. Jadi teori siapa yang mengatakan Musa untuk Yahudi? Teori siapa? Nggak pernah ketemu, dan itu hanya ada di buku SD. Coba itu buka kitab sejarah tarikh. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani nggak pernah bilang begini. Ente buka sejarah tarikh At-Tabari, tafsir Tabari, nggak pernah begini. Ente buka sejarah karangan orang Mesir, Muhammad Husin Haikal, sama gua, nggak pernah bicara begini. Ente buka sejarah asli orang India, Profesor Yusuf Al-Kandahlawi, nggak pernah bilang begini. Ente buka sejarah orang Syiah sekalian ya. Orang Syiah bikin sejarah Iran, namanya Profesor Fazal Ahmad, bukan, nggak pernah ketemu begini. Ente buka kitab dari Gembong Isya, Mutal Al-Bahari, nggak bakal begini. Ente buka kitab-kitab Sunni semuanya, nggak bakal ketemu begini. Yang ketemu cuman doktrin SD, SMP udah kagak, apalagi SMA, apalagi zaman kuliah, kita mesti bantah. Kenapa? Kita cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Ibrahim lahir tahun 1978 sebelum Masehi. Makasih ya. Yahudi sekarang banyak yang hitam. Bukan beliau. Contoh. Bukan beliau, dia orang baik. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kita belum kenal, langsung ngomong aja Pak. Maaf ya Allah. Nama saya Haikal Hasan, orang Betawi. Ya mungkinnya ada Arabnya. Ya begitulah gitu ya. Kakek yang bukan dari sini Pak. Ya dari Hadramaut. Ya biasalah orang keturunan. Tapi yang lahir di sini. Ini orang kebun kacang. Siapa yang mengetahui kebun kacang di mana? Nggak ada. Kebun kacang, lahir kebun kacang. Ya udah begitu deh. Gede di Jakarta, lahir di Jakarta, gede di Jakarta, pendidikan acak-acakan. Ya, pendidikan acak-acakan dari King Abdul Aziz, Ma'hadul Ulum Islamiyah Al-Arabiyah, lalu melanjutin S1 informatika, lalu melanjutin lagi di WU University, lalu melanjutin lagi balik kampus di ITB, balik lagi ke ITB di Fakultas Teknologi Industri, ya, manufaktur, lalu melanjutin lagi dokter di filsafat matematika. Bingung kan itu? S1-nya informatika, S2-nya manufaktur industri, S3-nya matematika, S1-nya matematika, informatika, manufaktur, matematika. Ujungnya ibu kan? Gak nyambung ya? Gak nyambung. Kenapa jadi begini? Karena dikutuk oleh bapak saya. Setiap saya nakal, saya bilang nakal loh, ya jadi ustaz loh. Bener kan? Setinggi-tinggi pendidikan tetap aja jadi ustaz. Masya Allah. Sehari-hari berkantor di kantor konsultan. Alhamdulillah kantor milik sendiri. Jadi ketika diundang ke sini bisa aja datang. Ibrahim 1978. Sebagaimana yang kita ketahui, Ibrahim alaihissalam lahir di desa Ur. Desa Ur itu sebelah selatan Irak, kurang lebih 100 km selatan Irak. Sekarang disebut Babilonia. Desa Ur alias Babilonia, ya, kurang lebih 100-120 kilo dari Irak. Nabi Ibrahim lahir di sana dan menjadi pemuda yang top, hebat, keren, gagah. Kenapa? Karena
kekuatan yang sudah ya nggak sanggup melawan raja, Nabi Ibrahim hijrah. Di perjalanan dia singgah ke sebuah desa yang namanya desa Ebra. Desa Ebra. Zaman dulu namanya Ebra. Yahudi bilangnya Ebra, Nasrani bilangnya Hebrew, Islam bilangnya Hebron. Di mana tuh? Palestina. Di Palestina. Tempatnya itu juga, cuma beda bahasa. Maka di sana berjumpa dengan wanita yang paling cantik sekali. Orang Islam bilangnya Sarah, Nasrani bilangnya Sarah, Yahudi bilangnya Sarai. Sarai kata Nasrani Yahudi, Sarah kata Nasrani, Sarah kata Islam. Inilah kurang lebih Ibrahim Sujurni, Abraham Sujurni. Saya potong kompas udah mau jam 1. Sepertinya begini. Nabi Ibrahim dari Babilonia singgah ke Hebron. Hebron itu di Palestina dan menikah dengan Sarah. Dalam perjalanan dia menuju ke Mekah, dia singgah dan diambil istrinya oleh seorang raja, Raja Fir'aun I. Karena 1978 masih Fir'aun Farwa Ramses I. Diambil dan Ibrahim berdusta, ini adikku katanya dia. Betul kan? Sahih? Confirm? Hadis mengatakan demikian. Maka Ibrahim tidak berani bilang ini istriku karena pasti akan diambil oleh raja. Gitu. Raja begitu, banyak sekali yang dibunuh-bunuh. Ya, banyak sekali dibunuh-bunuh. Nah, jadi setelah diambil, raja tidak pernah bisa menyentuh. Ini cerita hadis Ibnu Abbas, tidak pernah bisa menyentuh Sarah. Ente tahu maksudnya apa kan? Apa? Setiap mau menyentuh, nilep aja gitu ya. Orang Sunda bilang nilep. Tahu nilep kan? Lunglai. Lunglai. Letoy. Orang Sunda bilang keburu leles. Letoy aja udah. Padahal kata raja ada beberapa istrinya, sama yang lain mah bisa, tapi begitu ketemu Sarah dia tidak berdaya, lemes, lunglai. Gitu. Kata raja bingung, padahal boleh beli ubi matel, dah mau. Raja akhirnya raja berkata, ini diceritakan dalam lebih lengkapnya bukan di hadis, detailnya itu dalam surat Kejadian. Surat Kejadian. Ada yang Nasrani di sini? Ada? Ini Nasrani. Ada? Islam ya? Dalam surat Kejadian itu boleh cerita lengkap sekali cerita itu dan confirm dengan hadis bahwa Nabi SAW bercerita juga demikian. Raja tak pernah menyentuh Sarah dan kemudian raja menghadiahkan seorang tawanan yang berasal anak raja Mesir yang asli. Fir'aun mengambil alih kerajaan Mesir dan menawar anak raja yang bernama Hajar. Demi Allah, Rasulullah bukan keturunan budak. Hajar itu anak raja, ditawar oleh Ramses I, oleh raja Mesir. Hajar kata kita, Hagar kata Nasrani, Hagai kata Yahudi. Orangnya dia juga. Maka Ibrahim pulang. Bukan cuma balik modal, untung besar. Pulang ke Hebron, bawa Sarah dan bawa Hajar. Dalam hadis Tirmizi diceritakan umur 80 tahun Ibrahim baru disunat. 88 tahun, 8 tahun setelah sunat, maka Ibrahim alaihissalam punya anak satu dari Hajar. Gak pakai Siti Hajar, enggak. Hajar saja, Hajar, bukan Siti Hajar. Kalau Siti Hajar asalnya itu Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong Sayyidah, Siti Sarah, Siti Aisyah. Aslinya nggak ada Siti, Sayyidah, Siti gitu. Jadi Hagai kata Nasrani, Yahudi, Hagar kata Nasrani, Hajar kata Islam, dan Siti Hajar kata orang Jawa. Ada 4 model. Nah, lahirlah Nabi siapa? Nabi Allah Ismail setelah Nabi Ibrahim berusia 88 tahun. 18, 91, 88 berapa? Ayo.
Itulah kelahiran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam 1891. Ini teorinya. Lalu kemudian Ismail setelah lahir disuruh pergi kan sama Nabi Ibrahim dengan Ismail dan ibunya Siti Hajar kemana? Mekah. Di Mekah disuruh pergi lagi oleh Allah kembali ke Hebron yang hitam, ya, yang hitam. Dan di Hebron punya anak lagi namanya Ishak. Disinilah saya singkat ya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan. Ya ke depan. Enggak kelihatan tapi beberapa kalian dengar aja. Dengar ya. Ya. Begini. Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qala firman Allah, inni ja'ilukal linnasi imaman. Aku akan menjadikan kamu bagi manusia imam. Maka jadi imam beneran, yaitu anak cucunya yang bernama Ismail melahirkan bangsa Arab dan anak cucunya yang bernama Ishak melahirkan bangsa Yahudi. Dua-duanya Islam. Paham gak itu? Yahudi itu suku, Arab juga suku. Baik suku Yahudi dan suku Arab adalah Muslim, karena memang Allah tidak pernah turunkan agama Yahudi, apalagi agama Nasrani. Dalilnya nih dalilnya Al-Baqarah 132 ya. Wa wasabiha Ibrahim, berwasiat Ibrahim bani dan kepada anak-anaknya Ibrahim. Siapa anak-anaknya Ibrahim? Ismail dan Ishak. Wa Yaqub dan anak-anak Yaqub. Siapa anak Yaqub? Anak Yaqub siapa anak Yaqub? Bapaknya dia, bapaknya Yaqub, bapaknya Yaqub. Yaqub bin Ishak. Yaqub anaknya siapa? Yaqub punya istri 4. Istri pertama namanya Lea, istri kedua namanya Bilha, istri ketiga namanya Zilfa, istri keempat namanya Rachel atau Rebecca atau Rivko. Dari istri pertama Lea punya anak 6. Pertama Ruben, bukan Ruben Onsu, bukan. Ruben. Yang kedua Simon. Yang ketiga Levi. Dari Levi tahun 1400 sebelum Masehi lahir Nabi Musa alaihissalam. Anak keempat Yudas. Dari Yudas tahun 1010 lahir Tolut. Dari Tolut lahir Daud 970 sebelum Masehi. Dari Daud lahir Sulaiman 930 sebelum Masehi. Itu anak-anaknya semua tuh. Lalu kemudian dari Sulaiman Ilyas Zulkifli gitu. Lalu kemudian terus ya anak keempat, anak kelima namanya Gad Naftali. Terakhir anak Rahel 2 Benyamin dan nah, itu kau lihatannya kayak gitu. Yusuf. Benyamin dan Yusuf. Dari Benyamin lahir Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dua-duanya Muslim. Kurang jelas apa coba ayatnya, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat. Jangan mulai sekarang kita luruskan tauhid. Jangan mau dibayang-bayangkan. Tidak pernah Allah turunkan Yahudi, tidak pernah Allah turunkan Nasrani. Ini tauhid. Kalau ayatnya bilang pernah diturunkan, bertentangan dengan tauhid. Ya saja kata-kata Ibrahim dan anak cucunya, Yakub anak cucunya. Apa kata Allah? Innallaha astafa lakum
Jan. Berapa? Apa? Ya. Ya, banyak ya. Ada makhluk lakum dinakum. Semua tunggal. Jadi orang Allah tidak pernah temukan Yahudi dan Nasrani. Nabi Isa. Anak Isa siapa? Ya, Yakub. Anak Yakub siapa? Ini yang tadi saya sebutin. Ishak kata kita. Ishak kata Nasrani. Isaac kata Yahudi. Punya anak Yakub kata kita. Yakob kata Nasrani. Yakobus kata Yahudi. Nama lainnya itu Israel. Lahir pada 1829 sebelum Masehi. Kenapa disebut Israel? Karena memang nama lainnya Israel. Isra, nabi yang berjalan. Ingat Isra Mi'raj. Isra itu nabi yang berjalan. Dan Nabi Yakub ini nabi yang nomaden. Ya, kitab Injil, surat Kejadian, surat Ulangan mencerita banyak tentang Yakub. Kitab Nabi Hagai juga banyak cerita tentang Yakub. Ceritakan Yakub itu nggak akur dengan saudara-saudaranya, dan Yakub itu berjalan-jalan. Sehingga Yakub disebut nabi yang nomaden Israel. Bani Yakub artinya apa? Bani Israel. Bani Israel itu Bani Yakub. Ya. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang melahirkan bangsa Yahudi. Ya, ada siapa? Ada Lea, Bilha, Zilpa, dan Rachel yang cerita-cerita tadi. Ini anak-anaknya, ya. Dan lihat apa agamanya mereka semua. Itu Al-Baqarah 32. Jangan kamu mati mereka kalau memeluk agama Islam. Lantas di mana perintah meluk Yahudinya? Dan Musa berwasiat, Nabi Musa berwasiat, yang ente suka bilang Yahudi. Nabi Musa berwasiat, apa wasiatnya Musa? Nanti. Wa nahnu lahu muslimun. Nabi Isa berwasiat, wa nahnu lahu muslimun. Ini panjang ceritanya. Betul ya? Betul. Katakan wahai orang mukmin, ya, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada kami. Ya, bagi dari penjelasannya. Wa ila Ibrahim, dan apa yang turun kepada Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Al-Asbaq. Wa utiya Musa, wa Isa. Kurang jelas apa sih? Kok semua dalil udah menuju ke sana? Wa utiya Musa, wa Isa, wa nahnu lahu muslimun. Lalu kapan munculnya Yahudi? Yakub lahir 1829, punya anak banyak, dan seterusnya. Kita lihat di sini, pada zaman itu ada Nebukadnezar. Nebukadnezar itu 1300 sebelum Masehi, membunuh habis semua keturunan Yakub. 12 suku ini menjadi 12 orang ini menjadi 12 suku, dan semuanya berkata, fala tamutunna illa wa antum. Semuanya berkata begitu. Lantas kapan agama Yahudi muncul? Ini mulanya Yahudi. Pada waktu itu Saul kalau kata Yahudi, Saul kalau kata Nasrani, Talut kalau kata Islam. Di zaman Talut ada seorang raksasa yang bernama Jalut. Jalut dikalahkan oleh seorang pemuda yang bernama David. Dalam buku-buku anak-anak kita suka lihat David and Goliath. Betul nggak? Siapa itu? Dialah Nabi Daud alaihissalam, lahir tahun 1010 sebelum Masehi, berkuasa mulai 970 sebelum Masehi. Nabi Daud alaihissalam. Inilah bapaknya Yahudi. Makanya Yahudi sekarang menyebutnya King David. Ya. Berulang kali saya ke Israel, lebih dari 10 kali insya Allah. Berapa kali? Tahun kemarin 3 kali, tahun sebelumnya nggak ngitung-ngitung lah. Saya bolak-balik ke Israel. Ternyata di sana itu memang betul. Daud itu betul-betul dimuliakan. King Daud, King David, bintang Israel Anatullah itu Star David, bintang David. Ini sebagai raja pertama yang diakui. Nah, Daud hanya memerintah 40 tahun. Karena tahun 970 lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam.
jalur busway Lebak Bulus sampai berapa? Kecil-kecil ya, nggak kelihatan. Ini teman-teman sekalian, di sini titiknya. Ini wafatnya, kelihatan ya? Kelihatan. Ini wafatnya Sulaiman. Ketika Sulaiman wafat, pecah dua. Yang ini kerajaan Israel, yang ini kerajaan Yuda. Pecah dua. Kerajaan Israel agamanya apa? Islam. Sampai kapan agama Israel Islam? Sampai kapan? Israel Islam sampai kapan? 325 Masehi. Karena Raja Konstantin akan mencungkil mata semua orang yang mengaku Islam. Di Yuda, kerajaan Yuda agamanya apa? Muslim. Yahudi. Inilah jamaah sekalian, awal mula adanya agama Yahudi. Sebelum ini kagak ada. Siapa yang bawa? Yuda. Siapa Yuda? Siapa Yuda? Yuda. Tuh, 2, 3, anak keempat Yahuda. Anak keempat, istri pertama dari Nabi Yakub. Nih, Yahuda ini melahirkan suku Yahudi. Singkatnya begini. Daud. Wow, dengan satu nih. Ya, yang dibaca tadi ya. Daud dari Saul, ya Ismail, Hussein, ya. Daud, Salomo, Sulaiman. Nah, kalau saya garisnya hijau, ini pecah. Ini biru masih jadi satu. Biru masih satu, kerajaan Israel. Ini kerajaan Israel kecil. Ini kerajaan Yuda. Yang ini masih kerajaan Israel Raya. Inilah cita-cita mereka. Ini awal mulanya. Nah, saya skip sifat-sifat Yahudi. Dari awal diajarin. Ya pantas lah. Dari masih kecil sudah mulai kurang ajar. Orang lewat nggak salah pamit disiram kopi. Memang anak tua kayak begitu. Sifat-sifat Yahudi saya skip karena udah waktu jam 1 saya mau masuk ke kesimpulan. Ya, sifat-sifat Yahudi. Dan 22 sikapnya. Nah, disinilah kemudian lanjut dari sini masih Islam sampai kedatangan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria datang, Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Kata kita Maria, kata Nasrani. Maria Magdalena, kata Yahudi. Siti Maryam, kata orang Jawa. Maria lahir dari Imran, lalu ternyata Maria yang lahir bukan seorang laki-laki, orang perempuan. Tapi karena dia niat sebagai pejuang, maka Maria tidak keluar rumah, dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, maka lahirlah nabi yang hebat, yang top, yang tidak berbapak, yaitu Nabi Isa. Agamanya apa? Islam. Semuanya sama bunyinya. Aku akan pergi, kata Yesus. Karena kalau aku tidak pergi, kebesaran itu tidak datang. Dan kebesaran itu datang bersama kegemaran. Kegemaran apa? Saya belajar bahasa Ibrani. Kegemaran itu bahasa Indonesia yang diselewengkan. Karena aslinya kegemaran itu kalau ditarik dalam bahasa Ibrani, hamdud. Hamdud itu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam Taurat. Jadi Yesus dan Isa, ya, beliau lahir di mana lahirnya?
25 Desember. Siap deh lo. Surat Maryam dengan tegas mengatakan, Maryam ketika sudah besar kehamilannya, Maryam pergi ke tempat yang makanan syarqiyah. Makanan syarqiyah itu sebuah tempat di sebelah timur kata Allah. Sedangkan Bethlehem dari Palestina yang di sebelah barat. Gak usah pakai teori macam-macam. Quran ada bantah. Bukan di Bethlehem, tapi di mana? Di sebelah timur. Di mana sebelah timurnya? Ada sebuah tempat yang sekarang dia abadikan di kerangkeng oleh Israel. Kami masuk ke situ. Itulah tempat lahirnya Nabi Isa. Makanan syarqiyah. Dia pergi ke tempat yang sebelah timur. Dan ternyata betul dibantah oleh Injil sendiri. Lalu Allah bercerita dalam surat Maryam ketika hamilnya sudah membesar sekali, dia ketakutan, dia nyender di pohon kurma, berjatuhan. Betul nggak? Betul? Nah, itu kata Quran berarti Nabi Isa lahir bukan 25 Desember dan tidak ada salju karena buah kurma tak berbuah ketika salju. Dan dibantah sendiri Injil Lukas juz 2 ayat 8. Injil Lukas juz 2 ayat 8 bercerita bahwa Nabi Isa Yesus itu lahir ketika kami sedang menggembala domba-domba untuk dikasih makan rumput. Wahai orang yang beriman, rumput mana yang tumbuh di musim salju? Kurang jelas lagi. Injil Yohanes juga bercerita bahwa ketika Isa lahir, bintang gemintang tengah bersinar, bulan purnama telah la ilaha illallah. Mana ada bintang dan purnama di musim salju? Ini dibantah oleh Injil, oleh sejarah dan oleh Quran. Makanan syarqiyah Bethlehem, Bethlehem Bethlehem di sebelah barat, makanan syarqiyah di sebelah timur. Ya Allah, maka lahirlah. Jadi yang itu yang lahir siapa? Gua nggak tahu deh, mungkin center kelas kali ya. Tapi Paulus kali ya. Nabi Isa lahir. Kapan lahirnya? Di musim panas kata Allah. Di musim yang semi, yang panas, ketika kurma sedang masak-masaknya, ketika rumput sedang tinggi-tingginya, ketika bulan sedang purnama, ketika bintang-bintang sedang tampil. Itu lahirlah Nabi Isa. Istimewa. Kenapa? Karena dia Nabi yang akan kembali nanti. Gitu. Ketika Dajjal muncul, ya. Ada Dajjal. Inilah Nabi Isa gitu loh. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kapan lahirnya sedikit lagi. Tadi saya udah PR ya. Yahudi sudah lahir, sekarang Nasrani. Ketika Nabi Isa lahir, orang berusaha membunuhnya. Ya, ini lukisan yang sudah dihapus. Dan kalau kita perbesar lukisan yang masih asli, maka di dalam selendang Bunda Maria tertulis kalimat La ilaha illallah. Di selendang Bunda Maria. Dan tidak ada satupun lukisan Bunda Maria yang tidak berkerudung. Ya, dahsyat Bunda Maria. Ya. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Yahudi sangat membencinya dan berusaha membunuhnya, tapi tak berhasil toh. Sampai di usianya yang ke-30 dia dapat kitab Injil. Untuk siapa? Orang Islam. Jadi saya kasih kalimat pembuka hiperbola yang bahasa yang hiperbol. Taurat untuk Musa betul, tapi tidak untuk Yahudi, untuk Islam. Zabur untuk Daud betul, tapi bukan untuk Yahudi, untuk Islam. Isa dapat Injil betul, tapi untuk Islam. Surat Sof ayat 6 tadi. Lalu kemudian baru Nabi Isa jadi 3 tahun. Baru 3 tahun jadi Nabi. Baru 3 tahun ada pesta besar yang diselenggarakan oleh Yudas Iskariot. Maka Nabi Isa datang ke sana dan memporak-porandakan. Ya, di Injil lengkap sekali ceritanya. Nabi Isa menghancurkan, membawa pecut, menghancurkan meja-meja dan berhamburan dan macam-macam, panjang ceritanya. Namun Yudas tidak senang dengan perilaku Isa dan kaum Hawari. Surat Sof ayat yang terakhir ente boleh baca ceritanya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansarullah
Agak tahu nasib lo berarti dari kalau. Bukan makanya Quran baca terjemahannya. Nah, itu diceritakan dengan lengkap juga dalam Al-Quran. Sedikit pengikutnya Isa alaihissalam. Lalu kemudian dikejar, ketika dikejar kena ketangkap, ketika ketangkap disaliblah. Tapi ternyata Yudas yang diserupakan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirnya pada masa tahun 325, ketika sudah hancur lebur berantakan ajaran, maka dikumpulkanlah ini para pendeta, jumlahnya 248 orang. Mereka muktamar di Nisea tahun 325. Intinya apa? Disinilah Yesus diangkat sebagai Tuhan. Disinilah mulai ada agama Nasrani. Sebelumnya hanya ada Islam dan Yahudi. Sebelum Nabi Sulaiman hanya ada Islam. Ini loh, itu ceritanya. Lantas diangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, maka muncullah lagi agama Nasrani. Ini kurang lebih itu kan? Kreatif Yesus Kristus buku karangan mereka. Kreatif Yesus Kristus. Jadi ceritanya demikian sampai kelahiran Muhammad SAW, ya, sampai kelahiran Nabi Muhammad, dakwah dan seterusnya sampai Abu Bakar, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai masa Islam masuk ke Indonesia. Ya, tahun 625 Islam datang ke Indonesia. Ya, 625 utusan Rasulullah Ibnu Mas'ud sampai ke Indonesia. Wahai para mahasiswa yang intelek yang cerdas, jangan pernah mau dibohongin sama buku sejarah. Indonesia masuk Islam masuk ke Indonesia tahun 1826. Wah, Islam masuk ke Indonesia tahun 625. Islam masuk ke Indonesia atas utusan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Abu Kasmah 632 sampai ke Tiongkok. Muawiyah 647 tiba di Kalingga itu Jepara. Dan mengislamkan raja-raja mereka di sana. 718 Umar bin Abdul Aziz masuk nih, Raja Sriwijaya masuk Islam. Jangan mau dibohongin sejarah palsu. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Mamluk dan seterusnya sampai masuk ke Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya Palestina dikuasai oleh Kisra, disinggahi oleh Nabi. 628 Heraklius ambil, 638 dibebaskan Umar bin Khattab, 1095 diambil Eropa, 1099 perang Salib, 1187 dibebaskan oleh Sultan Salahuddin, 1192 Ramallah, 1194 Al-Ayyubi wafat, ini perang Salib, 1776 Nathan, 1896 Theodor Herzl, 1917 menguasai PBB atas Yahudi Palestina, 30 eksodus Yahudi semua ke Palestina dikawal Inggris dan Amerika. 1947 PBB bagi dua, Arab dan Yahudi. Bayangkan ini Arab sama Yahudi. Dari zaman Nabi Sulaiman perang sampai Kinari. Ya, 1448 David Ben-Gurion memproklamirkan negara Israel, ada proklamirnya. Lalu kemudian tahun 48 perang dan kalah terus sampai pemukiman Yahudi tak terbendung dan menguasai seluruh Palestina. Ya, seluruh Palestina dikuasai dan ya tahun demi tahun sampai berdirinya si Netanyahu laknatullah di Swiss mengambil suara untuk mengakui Palestina tapi nggak berhasil. Palestina tahun 46, Palestina tahun 47, tahun 67, tahun 2000 dan tahun 2014. Tinggal segini Palestina. Yang lain kemana? Terbunuh. Populasi Israel dari tahun 48 sampai tahun 2014, saya ada datanya. Ya, nyamar jadi penduduk Israel. Ini loh, Israel Kabir. Ini Israel Kabir. Zaman Nabi Daud segini dan dia mau mengembalikan seperti itu. Israel akan mengambil Yordania seluruhnya, Irak sebagian, Baghdad, ya, Basra, Hafar sampai Tabuk, sampai perbatasan Saudi Arabia. Inilah rencana Israel. Kaos-kaos mereka tuh yang saya dapetin di sana begini. Ya, ini Palestina, ini Masjid Sahra, ya, Masjid Sahra. Ini Batu Sahra, ini Palestina tempat akan dibangunnya. Nih, ini orang-orang. Inilah planning mereka. Ini Masjidil Aqsa keseluruhan, ini
Masjid Burak, tempat menempatkan Burak. Di sini di belakang sini Masjid Marwani, ya, tempat Haikal Sulaiman. Ini akan dirubah seperti ini. Ini planning ini, laknatullah ini. Ini rencananya, ini orang-orang lagi berdiri. Ini miniaturnya telah dibuat. Ini yang akan dibentuk. Ini sudah datang. Ini Masjid Zahra, ini sudah datang. Ini sudah datang. Dan gua teman-teman kalau masuk ke sini, saya menyamar ke dasar Al-Aqsa. Saya menyamar ke dasar Al-Aqsa. Mereka sudah lengkap sekali. Ya, mereka sudah lengkap sekali. Ini lorong-lorong di Aqsa. Mereka sudah detail sekali. Dan di atasnya mereka akan buat ini dia. Dan mereka akan buat kereta gantung di sana. Apakah ini akan terjadi? Terjadi. Kalau ente gak berkunjung ke Aqsa, ini terjadi kalau ente tidak berkunjung ke Aqsa. Pesan Nabi Muhammad SAW, ada 3 masjid yang harus kalian kunjungi, walaupun dengan memaksakan diri: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sekarang lihat orang umroh plus Turki, ngapain? Umroh plus Mesir, ngapain? Ada program baru, umroh plus Korea. Umroh Aqsa, titik, begitu. Jadi demikian kurang lebih jelas. Insya Allah kita jumpa lagi. Ada dua terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya setelah masalah ini, silakan. Jika ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, Yang dibawa Nabi Musa itu siapa saja tuh? Yang dibawa Nabi Musa? Menyeberang lautan. Yang menyeberang lautan ketika Musa dikejar. Musa, ya. Yang dibawa itu Musa. siapa saja? Makanya atau ada tokoh-tokoh juga di situ? Musa Islam. Iya. Nabi Musa tidak pernah ke Palestina. Nabi Musa tidak pernah ke Palestina. Nanti boleh bawa buka Al-Baqarah. Nabi Musa tidak pernah ke Palestina karena ketika mau diajak orang Yahudi Palestina berkata, orang Yahudi Mesir berkata apa? Pergi saja kau bersama Tuhanmu. Karena di sana ada orang-orang yang besar dan kami nggak berani. Betul? Akhirnya mereka masuk ke Mesir. Nabi Musa tidak pernah menginjakkan kaki ke Palestina. Nabi Musa sampai ke Gurun Sinai dan memandang Palestina sambil menangis-nangis. Nabi Musa. Dan Nabi Musa belum sempat menginjakkan kaki di sana, wafat di Gunung Sinai. Kalau sekarang itu masuk negara Yordania. Al-Baqarah kita baca Al-Baqarah. Petang ditanya, kita nggak kuliah, Ben. Kan tadi tema Bapak itu kan asal Yahudi sama konspirasi ya. Bisa tahu konspirasi itu konspirasi yang di Indonesia itu yang sekarang lebih besar dan sedang berjalan tapi saya berarti itu apa? Kak, nanti balik dompetnya. Apa? Dompet. Kamu tidak pakai? Kamu punya kartu kredit apa? Nah, punya kan Kamu punya kayak gini. Ini konspirasi Yahudi zaman sekarang. Siapapun yang punya kartu kredit, siapapun yang punya rekening di bank asing ya, bukan bank mandiri, bukan bank mandiri, BNI cakep. Apalagi nomor 1 dari semuanya bank muamalat. Tapi baik mandiri, BNI juga riba kecuali syariah, gitu aja ya. Bagaimana dalamnya wallahu alam, kita enggak cerita itu. Ini konspirasi Yahudi, temanku, adikku, sahabatku. Ini konspirasi nomor 1. Dia mau menguasai sampai kita dirayu-rayu gitu loh, sehingga kita bank, kartu kredit itu ya, itu nomor 1 konspirasi Yahudi yang terbesar. Semua akhirnya terikat gitu loh. Ya,
itu paling nomor satu. Lalu kemudian apa? Penguasaan akhirnya kita bergantung dengan dolar. Gitu. Itu Freeport tahu berapa ya? 175.000 ton biji pasir emas sehari keluar dari bumi Papua. Itu yang murni konspirasi. Kita punya cadangan minyak berapa? Cadangan minyak kita berapa? 97 miliar barel. Kita punya luas hutan berapa? Luas hutan kita 115 juta hektar. Coba. Kemana semua? Ya, itu konspirasi yang utama sehingga kita menjadi negara yang berhutang, sehingga kekayaan kita yang besar itu tidak pernah sanggup membayar. Begitu mau lunas dikasih lagi utang, mau lunas dikasih lagi utang, sehingga utang kita berapa? Utang kita berapa sekarang? Tutup tahun 2014 berapa utang kita? 1007. Berapa? Lebih Pak, 3.314 triliun. Waduh. Gila gak? Lo pilih deh Jokowi. Hancur. Ya silakan. Mau tanya, yang ini tampilan di situ maksudnya beda itu apa? Kenapa? Bila tahu kan di situ. Bila, ya baik. Top, cakep lo. Nasi apa lo? Nasi apa? Namanya Haikal dulu. Pantes banyak namanya. Kemudian yang kedua, apakah semua umat Yahudi itu memang Zionis seperti sekarang? Karena itu Yahudi yang kita itu gimana? Allah tidak pernah menyebut agama bagi Yahudi dan Nasrani maupun Yahudi. Mereka disebut oleh Allah millah, bukan agama. Kalau Islam disebut din. Al-Baqarah 120 yang kita baca tadi, walan tardo atkal yahud walan nasara. La-nya itu beda. Walan tardo, la non itu lan la abadan lil yahud. Wala nasara, dan tidak pula la nasara lam alif, nasaranya alif lam nun tasdid. Jadi lan nasara padahal bukan la abadan. Maknanya apa? Maknanya Yahudi sampai bumi kiamat tidak akan pernah mau beriman. Nasrani ada yang bisa beriman. Karena itu ada Nasrani masuk Islam. Karena lannya hanya berlaku bagi abadi bagi Yahudi. Tapi Allah menyebutnya walan tardoan kal yahud wala nasara millah hatta katabian millah tahu memang betul. Bahkan Ibrahim pun tidak disebut dinul Ibrahim, yang disebut millah Ibrahim, ajaran. Dalilnya doanya Nabi. Kalau pagi-pagi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Betul? Hanya din, tetap itu din dalil. Yang kedua apa yang tadi? Tentang umat Yahudi. Kenapa? Zionis. Tidak semua umat Yahudi itu Zionis. Pinter pertanyaan lo. Zionis itu adalah Yahudi pendatang. Siapa yang bawa? Nathan. Kapan? 1776. Nathan itu Yahudi tapi dia Austria. Datang ke sini dan dia memproklamirkan, bukan ke sini ke Palestina. Dia memproklamirkan sebuah namanya Zion. Zion itu sebuah gerakan. Zion dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris Zion is come back. Diterjemahkan 1886 oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl yang menjalankan programnya Nathan 1776 dijalankan oleh Theodor Herzl dengan nama Zionis, yaitu orang yang kembali. Jadi mereka disebut Zionis, datang ke Palestina, nebeng Britania Inggris. Kenapa? Karena Sir Arthur James 1917 menjadi sekjen LBB, itu namanya Liga Bangsa-Bangsa. Paham itu? Di dalamnya ada orang Israel, ada orang Zionis, dua-duanya juga kadang agak akur.
Artinya kalau berhadapan dengan orang Islam, kompak. Islam menjadi musuh. Begitu. Paham ya? Mahasiswa pintar-pintar di sini apa? Karena gue doang apa? Lu mesti apa? Baik, cukup dulu ya. Satu lagi. Satu tentang Illuminati. Illuminati yang sedang cuat ya. Ya. Apakah itu ada? Lalu kita melihat fenomena umat Islam sekarang ini seakan-akan berbudaya. Nah, sebenarnya peta politik umat Islam ini sekarang statusnya seperti apa sih di dunia ini? Baik. Illuminati lahir tahun 37 Masehi. Tua kan? Bukan tua-tua lagi. Dahsyat Illuminati. Illuminati lahir, nanti mesti punya buku ini makanya. Destroying Aqsa, aneh. Freemasonry, Illuminati. Ada tahun 37 Masehi. Bayangkan. Sampai sekarang. Apakah ada? Jelas ada. Di film kartun banyak. Masuk ke rumah itu. Lihat logonya itu. Ini Freemasonry Illuminati. Tuh. Ya, simbol-simbol mereka ini. Tuh. Gedung Bappenas ada logonya. Tuh. 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 Saudara? Hah? Kurang jelas apa? Gedung ini di Jakarta. Logonya tuh ya. Tuh. Tuh ya. Tuh. Ini logonya semua. Cagar budaya Surabaya. Tuh logo Illuminati. Tuh. Kurang jelas apa itu ya? Ente bilang Budi Utomo apa tuh? Tuh lihat logonya tuh. Tuh di Makassar. Mereka di Illuminati. Tuh Banda Aceh udah masuk Illuminati. Tuh logonya. Kenapa kan nggak ada? Bentuknya jelas. Tuh lihat Israel. Tuh gol begini. Tuh lihat Hermes. Tuh patung Hermes. Tuh gedung Bappenas. Patung Hermes tuh. Ya, ini logonya. Detail, insya Allah. Ya. Freemasonry, Illuminati, ya. Semua lengkap. Sampai nih logo-logo film kartun. Tuh lihat mata. Tuh lihat. Ini di Jakarta. Nih, ya ekor ular yang menggigit sampai ke ekornya. Tuh jangan kawan. Ini Illuminati tahun 37. Tuh logo-logonya sekarang. Semua lengkap. Elips. Coba lengkap semuanya nih. Gedung Bank Indonesia. Gimana? Dahsyat. Sampai ke film anak-anak. Ente lihat ya Pak. Ente kira ini pahlawan. Illuminati. Ente kira pahlawan. Illuminati. Ini anggota Illuminati rakyat saya. Jadi biar paham sejarah jangan kita dibohong-bohongin. Ya. Tuh film mata satu. Tuh film kan video. Nih lihat logonya. Lihat di film Indonesia ini. Tuh pintu terlarang. Lihat gambar belakangnya apa gambar belakangnya? Jangkar dan penggaris. Tuh logo. Tuh mata. Nih rumah darah. Lihat logo dalam rumah darah. Ini itu logo rumah darah. Ini logonya Israel. Tuh lihat satu mata. Mata lelaki. Tuh ada Big Brother. Tuh di film-film kartun. Apa urusan film siapa nih? Simpson. Simpson ada satu masa dan ada jangkar dan penggaris. Apa urusan di film kok belakang itu? Film apa urusan April 2001 ada dua berdarah kembar ketabrak pesawat. Hah? Tuh pesawat tabrak gedung. Tuh lihat. Ente nggak kelihatan ini? Film Donald Bebek. Seolah-olah ada dokter. Lihat ini ASKA-ABOG Ask About Illuminati. Lengkap sih, insya Allah. Ya, tuh film-film tuh. Tuh Saudi Arabia ada logonya sekarang. Cakep nggak? Saudi Arabia. Kenapa harus bisa dijangkar sama penggaris? Kenapa ini tunggu selamat datang kejadian sekarang pakai mata satu? Kenapa? Tunggu selamat datang ada penggaris dan jangkar.
Instagram oleh Bush. Kenapa? Karena saksinya masih hidup lagi di interview rame-rame. Apa itu interview? Ledakan telah terjadi sebelum pesawat tiba. Nanti kapan kita bahas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Ke YouTube ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله